Hai Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang histeroskopi. Apa sih histeroskopi itu? Nah, histeroskopi itu adalah prosedur medis yang digunakan untuk mendiagnosis dan mengobati penyebab pendarahan abnormal pada rahim. Nah, yuk kita bahas tentang histeroskopi ini bersama saya. Histeroskopi adalah prosedur medis yang digunakan terutama untuk mendiagnosis dan mengobati penyebab pendarahan abnormal pada rahim. Nah, dalam prosedur ini, dokter akan melihat langsung ke dalam rongga rahim dengan menggunakan alat-alat khusus yang disebut dengan histeroskop. Histeroskop ini adalah tabung tipis dan fleksibel yang dilengkapi dengan cahaya dan kamera di dalamnya. Alat ini dimasukkan ke dalam vagina untuk memeriksa leher rahim atau serviks dan bagian dalam rahim secara langsung dan detail. Alat dimasukkan baru kelihatan itu kita lihat di TV, di kamera monitor Apa yang kita lihat di dalam masukkan alat ke dalam vagina itu kelihatan di monitor di TV-nya Prosedur histeroskopi dapat berperan dalam 2 tahap yang penting, yaitu untuk diagnostik untuk menemukan penyebab dari gangguan tersebut. Dan kedua adalah untuk terapeutik untuk menangani masalah yang ditemukan selama pemeriksaan. Nah, itu 2 guna dari pemakaian alat histeroskopi. Sekarang kita membahas tentang sebenarnya tujuan dari dilakukannya histeroskopi. Histeroskopi ini umumnya dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengobati kondisi yang menyebabkan pendarahan rahim abnormal menstruasi yang berlebihan, bercak tidak teratur di antara siklus haid atau pendarahan setelah menopause Dokternya mungkin akan menyarankan histeroskopi untuk mendiagnosis dan menangani berbagai kondisi rahim seperti adanya polip dan miom atau fibroid. Histeroskopi digunakan untuk mendeteksi dan mengangkat kelainan struktur seperti polip atau mioma di dalam rahim Pengangkatan polip melalui histeroskop disebut dengan histeroskopi polipektomi, sedangkan pengangkatan mioma disebut dengan histeroskopi miomektomi. Nah, yang kedua adalah adesi rahim atau sindrom Asherman Adesi adalah jaringan parut di dalam rahim yang dapat mengganggu aliran menstruasi dan menyebabkan infertilitas atau kemandulan. Histeroskopi ini membantu dokter untuk menemukan dan mengangkat jaringan yang nempel tersebut atau adesi tersebut. Nah, yang ketiga adanya septum uteri atau dinding pemisah dalam rahim. Histeroskopi itu juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya septum uteri, yaitu kelainan bentuk rahim bawaan yang dapat mempengaruhi kesuburan dan kehamilan. Nah, selain itu, histeroskopi itu juga dapat dilakukan untuk mendiagnosis penyebab keguguran yang berulang atau masalah kesuburan menemukan posisi alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD yang sulit terdeteksi dan mendiagnosis dan mengangkat sisa jaringan plasenta setelah persalinan. Nah, dengan kemampuan diagnosis dan tindakan dalam satu prosedur ini, histeroskopi itu menjadi solusi yang efektif dan minimal invasif untuk berbagai permasalahan kesehatan dalam rahim. Sekarang bagaimana prosedur untuk melakukan histeroskopi? Histeroskopi itu dilakukan sebaiknya bebas haid Jika menstruasinya teratur setelah minggu pertama selesai haid baru kita melakukan histeroskopi. Atau kalau tidak teratur dapat dijadwalkan kapan bersihnya pendarahan
pada waktu haid tersebut. Nah, sebelum melakukan prosedur, dokter biasa melakukan persiapan ya, menanyakan riwayat kesehatannya, melakukan pemeriksaan fisik, memberikan instruksi sama persiapan prosedur, dan memeriksakan rongga panggul, melakukan dilatasi atau pembukaan leher rahim agar histeroskop atau alatnya itu bisa masuk melalui porsio atau mulut rahim. Kemudian pemasukan alat histeroskop melalui vagina dan leher rahim ke dalam rahim, kemudian mengalirkan larutan cairan melalui histeroskop untuk memperluas rongga rahim dan membersihkan darah atau lendir sehingga pandangannya menjadi jelas yang dilihat dari layar monitor atau TV ya. Pemeriksaan rongga rahim dan saluran tuba kelihatan dari dalam alat histeroskop tadi. Cahaya dari histeroskop itu dapat membantu dokter mendapatkan visualisasi yang maksimal ya. Jika dibutuhkan, dokter akan memasukkan alat bedah mini ya melalui histeroskop untuk mengangkat kelainan atau jaringan yang tidak normal tadi, seperti polip atau miom yang kecil dalam rongga rahim. Durasi melakukan pekerjaan histeroskopi ini bervariasi ya, mulai dari 5 menit sampai juga 1 jam ya, tergantung apakah prosedur ini bersifat diagnostik atau operatif dan apakah ada prosedur tambahan seperti laparoskopi yang dilakukan secara bersamaan ya. Umumnya histeroskopi ini memakan waktu yang lebih singkat dibandingkan yang operatif, yang diagnostik ya. Kemudian setelah prosedur, Bunda biasanya dilakukan pemantauan di ruang-ruang pemulihan, bisa beberapa jam sampai 1 hari ya, menginap untuk melihat apakah ada kelainan-kelainan seperti pendarahan ya, terus benar ringan ataupun mual, pusing akibat dari obat anestesi ya. Histeroskopi ini termasuk prosedur bedah minor dan umumnya tidak memerlukan rawat inap ya. Namun jika dokter merasa perlu memantau efek anestesi yang lebih lanjut, Bunda mungkin menginap selama 1 malam. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat dan resiko dari melakukan tindakan menggunakan histeroskopi ini ya. Histeroskopi memberikan banyak keuntungan ya, karena memungkinkan dokter untuk mendiagnosis dan mengobati kelainan rahim dalam satu prosedur ya. Selain itu, histeroskopi termasuk prosedur minim invasif yang sangat ringan ya. Dengan bantuan alat histeroskop, dokter dapat menemukan dan mengangkat jaringan yang tidak normal tanpa merusak jaringan sehat yang di sekitarnya. Nah, histeroskopi ini merupakan prosedur yang secara umum aman dan memiliki tingkat resiko yang sangat rendah. Seperti halnya prosedur bedah lainnya, tapi tetap ada kemungkinan komplikasi. Nah, paling sedikit ya, paling 1% kasus saja terjadi komplikasi, misalnya adanya infeksi, pendarahan yang hebat, jaringan parut dalam rahim, adesi yang intrauterin, reaksi terhadap anestesi ya, cedera pada leher rahim, ada mungkin tembus kena ke usus atau kandung kemih, reaksi terhadap cairan yang digunakan untuk melebarkan rahim. Nah, itu merupakan komplikasi-komplikasi yang mungkin saja bisa terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Nah, demikian Bunda ya, penjelasan yang cukup panjang lebar tentang histeroskopi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada episode-episode berikutnya. Salam sehat Bunda. Dah.